orang dalam menyikapi sesuatu itu kan dengan nalar dia. Ya, kita tidak bisa menembus untuk memberi perubahan kepada mereka yang berpikir yang tidak objektif, ya, yang berpikir dengan nalar dia, sulit, ya. Tapi yang kalau perlu kita pahamkan, sebenarnya tugas kita seorang penonton dalam satu kajian, ya kita harus memahami betul dengan sifat yang adil, bukan dengan sifat fanatisme kepada guru. Ini yang terjadi sebetulnya. Karena fanatisme itu adalah satu ideologi sekarang. Ya. Orang kalau udah percaya fanatik kepada guru anu, ya kan? Ya, kalau kasarnya berak berdiri aja dia anggap benar, gitu. Paham ya? Ya. Kencing berlari pun dianggap wali, gitu. Iya. Sudah tidak. Jadi gini, kebutaan orang yang fanatik buta itu memang disebut dalam bahasa Arab itu ta'assub. Itu Nabi sangat melarang ta'assub. Ya. Jadi ta'assub itu dapat menghilangkan kesadaran iman yang hakiki pada diri seorang hamba. Sehingga dengan ta'assub orang berani mengatakan laknat, dajjal, kafir kau. Nah, kan? Padahal ungkapan-ungkapan itu dapat menjerumuskan orang yang mengucapkan itu adalah kafir pada dirinya sendiri. Bisa menjerumuskan dia ke jurang kekafiran itu sendiri, karena ucapannya. Gitu. Terus bagaimana? Monggo lanjutkan. Ya kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Makanya seharusnya dalam setiap apapun yang terjadi dalam diskusi menonton apa gitu kan, menanggapi siapapun, ada orang misalkan ditangkap berzina, ya kan? Subjektif kita memandangin dia pembuat maksiat. Iya. Ya. Wanita fadhilah. Iya. Ya. Tetapi kita tidak mengetahui apa yang membuat dia menjadi demikian. Maka seharusnya ketika kita melihat orang-orang seperti itu, walaupun kita nggak suka dengan perbuatan itu, ya, setidaknya kita doakan, ya Allah, wanita dari umat kekasihmu Nabi Muhammad ini sudah terjerumus ke dalam limbah kemaksiatan, ya Allah. Berikanlah hidayah kepadanya, ya Allah. Kita doakan seperti itu. Ya. Jangan malah kita menghardiknya. Karena ketika kita menghardik seseorang yang harusnya dia dapat hidayah untuk bertobat, boleh jadi dia nggak akan dapatkan, kita nggak menjadi asbab hidayah baginya, gitu. Nah makanya kalau orang yang punya sifat bijaksana, dia akan berpikir dengan pemikiran yang husnudzan. Iya. Gitu. Dalam setiap diskusi, ketika lawan diskusi itu kalah, bukan berarti orang yang kalah itu bodoh. Harus paham itu. Iya. Kekalahan dalam diskusi itu adalah kebenaran bagi orang itu bahwa dia adalah orang yang taslim. Orang yang taslim dalam kesalahan yang tadinya dia pahami benar, itu adalah kekasihannya Allah. Misalkan gini, kita berdebat satu masalah. Menurut Anda hadza haram, kepiting lah. Menurut sampean kepiting itu makruh. Ya. Menurut saya kepiting itu haram. Kita berdebat. Pakai kitab ini, pakai kitab itu. Ternyata dalam perdebatan hujjah saya lebih kuat sesuai dengan matan kitab. Hujjah sampean kuat tetapi dengan nalar kitab. Paham nggak? Kitab, nalar kitab. Contoh gini. Di dalam kitab dituliskan sirton haramun misalnya. Tidak ada matan kitab dalam ashab Syafi'i menyatakan sirton makruhun misalkan. Asirtanu makruh, nggak ada. Yang ada asirtanu haramun, ya kan? Oke. Kalimat yang ibarat kitab yang ada pada dalil saya itu jelas tertulis demikian. Nah, dalam ibarat kamu tidak terang.
makruh itu. Dari mana kamu mengarah makruh? Dari pengertian makna sirtan. Oh, sehingga kepiting yang dikatakan sirtan itu, yang diharamkan itu adalah yuyu. Yuyu. Apa yuyu? Yang bisa dia masuk ke lubang dan naik ke darat seperti biasa, itu yuyu. Beda dengan kepiting. Sirtan yang dimaksud bukan kepiting misalkan. Nah, terjadilah perdebatan analogi. Tetapi ulama mengkategorikan sirtan tidak ada bahasa yuyu, karena yuyu kan bahasa kita. Kepiting bangka, kepiting angin, kepiting macam-macam. Kalau bahasanya kepiting angin kan. Nah, itu terjadilah perselisihan. Nah, mana yang kuat ketika dalam hujah kamu kalah atau sebaliknya saya kalah? Oh ya udah, saya taslim, ya kan? Membenarkan perkara itu ilmu, bukan kekalahan dalam diskusi. Kalah dalam diskusi tidak mencirikan orang itu bodoh. Justru orang yang cerdas adalah orang yang menerima kekalahan dalam satu diskusi. Kenapa? Karena kebenaran itu adalah milik Allah. Jadi kalau dia mempertahankan kesalahan untuk terus dianggap benar, sehingga dia menolak kebenaran orang lain, itulah adalah orang yang bodoh, yang mempunyai jiwa iblis. Gitu loh. Karena bukan Allah pada dirinya, tetapi dirinya supaya dianggap ulama hebat dan punya kemampuan yang mengalahkan orang lain. Itu sombong namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan selain, jumpa lagi di channel Jagat Nur Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah diskusi, sebuah debat, apapun bentuknya, kalau didasari oleh ilmu, itu hanyalah kebenaran milik Allah. Apa yang disampaikan oleh Sayyid Mudaqori terkait dengan bagaimana setelah pasca debat beliau menyampaikan bahwa apa yang pernah dialami sebagai bentuk pengalaman yang berharga terkait bagaimana berdiskusi ilmiah mengenai kasus Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Semua kalau didasari oleh ilmu, oleh rasa ikhlas, ingin menguji sebuah kebenaran, tentunya tidak ada emosi yang ada. Tidak ada emosi yang timbul sehingga dijalani dengan rasa enjoy, rasa penuh tanggung jawab karena ingin mencari kebenaran daripada apa sejatinya, hakikatnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua didasari oleh rasa suka tidak suka, fanatik buta mahabbah yang terlalu berlebihan, bahkan itu didasari oleh doktrin-doktrin semata, maka hasilnya tidak akanlah seimbang dan hasilnya tidak akanlah berdasarkan dari hakikat ilmu itu sendiri. Sayyid Mudaqori menyampaikan hal tersebut. Kalau itu berdasarkan sebuah fanatik hanya ingin menjatuhkan tanpa didasari kebenaran yang hakiki, maka orang tidak benar pun akan dibenarkan. Bahkan seorang kencing berdiri pun akan dianggapnya sebuah wali, sebagai wali. Manakala mengedepankan sebuah kebenaran yang hakiki, kalah menang hal biasa dalam sebuah diskusi, karena yang dikedepankan adalah hakikatnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya menjalani saja terkait hal tersebut, sehingga apapun hasilnya tidak dipermasalahkan. Justru penonton-penonton liar inilah yang sering membuat statement-statement dikasih bumbu-bumbu penyedap rasa, sehingga akan menumbuhkan polemik-polemik baru, seakan-akan kubu A yang menang, kubu B yang kalah, seakan kubu B yang menang, kubu A yang kalah. Ini kalau mereka tidak bersandar kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan selalu mengedepankan pembenaran, bukan kebenaran. Dan manakala dicari sebuah kebenaran ini
diartikan sebagai penghujatan, diartikan sebagai untuk mendiskreditkan seseorang, inilah orang yang perlu dikasih pemahaman-pemahaman yang lain. Karena kebenaran itu saya katakan tadi hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran bukan datangnya dari manusia, ilmu dari Allah. Mencari kebenaran ilmu berarti mencari kebenaran dari intisari hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manakala ada manusia yang sedang mencari kebenaran justru dipersekusi, dicaci maki, itu mereka tidak atau belum bisa mengejawantahkan hakikatnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya demi kepentingan pribadi-pribadinya untuk melanggengkan kekuasaannya, melanggengkan sebuah kedudukan, melanggengkan harkat, martabat, kemuliaan dalam suatu kelompok tersebut, sehingga apapun akan disuarakan demi pembenaran diri sendiri tanpa berdasarkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebenaran dari hakikat ilmu itu sendiri. Jelas sudah, apapun hasilnya, bedah nasab kemarin di Kesultanan Banten, kita tidak perlu mencari pembenaran, kita harus cari lagi kebenaran-kebenaran yang hakiki, karena debat nasab di Kesultanan Banten belum taslim. Semua masih mengambang karena semua juga tidak mewakili siapapun, hanya mewakili personal, sehingga mereka hanya menguji sebuah tesis dan dicari celah-celah bagaimana kebenaran dan bagaimana kesalahan tersebut, sehingga keputusan yang ada di Kesultanan Banten mengikat secara personal. Setelah dikaji, apapun hasilnya, marilah kita kembalikan kepada yang mempunyai tesis itu sendiri, yang menulis tesis itu sendiri, sehingga ada perbaikan bila ada kesalahan, dan penguatan bila ada celah-celah, ada kelemahan di dalamnya. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Sayyid Mudakori terkait hal tersebut, sehingga kita tidak perlu mempermasalahkan, memanjang dan melebarkan hal tersebut. Mana yang kalah, mana yang menang, tidak perlu, karena kita pada dasarnya diberi sebuah lahan untuk bercocok tanam, dan lahan itu adalah lahan yang subur. Tanamilah, galilah lahan tersebut, sehingga bila mana kamu ingin berganti lahan ke langit pun harus tetap berpijak pada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hilaf mohon maaf, engkar, agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.